kalau saya dengar tadi nih berarti orang tua nih bolak-balik ditanyain gimana, udah cocok belum? Berarti keterlibatan orang tua cukup besar dalam hal ini. Nah, iya betul Bu. Sekarang saya mau tanya nih justru tentang bagaimana ini. Berarti kan gini, orang tua bukan cuma sekolah yang mesti ready, tapi orang tua juga diharapkan ready. Nah, sekarang di pelaksanaannya yang sudah mau dijalankan ini seperti apa nih? Bagaimana peranan orang tua ini sangat-sangat tinggi dalam pembelajaran home learning ini. Karena bisa dikatakan kalau nggak ada orang tua, bisa dikatakan anak akan mengalami kesulitan luar biasa dalam menerapkan apa yang diberikan oleh guru melalui digitalisasi seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh orang tua ini kita cukup mengerti. Orang tua itu bukanlah tipikal istilahnya orang yang tidak memiliki kerjaan. Orang tua juga memiliki permasalahan sendiri, terutama dengan masalah pandemi ini. Saya tahu sekali bagaimana banyak orang tua yang mengalami kesulitan yang luar biasa dari tempat kerjanya, dari bisnisnya, permasalahan dengan teman kantor, bahkan dengan atasannya juga, dan bagaimana juga peliknya mereka harus bekerja dari rumah, sementara anak-anaknya juga harus belajar di rumah. Bisa dibayangkan Bu Ari, anak-anak itu dan orang tua itu 24 jam sehari. Jadi bisa dikatakan me time dari orang tua dan anak-anak itu sudah nggak ada sama sekali. Semuanya benar-benar family time, which is good thing, ya. Tapi kalau family time selama 24 hari, 24 jam, selama 3 bulan, selama berbulan-bulan, itu akan menjadi suatu polemik juga. Karena dengan adanya hal seperti itu bisa menjadi tadinya mungkin akur-akur, senang, family time, terus ya, tapi lama-lama 24 jam selama sebulan, 2 bulan, lama-lama akhirnya semuanya juga teriak. Ya, karena masing-masing dari orang tua juga memiliki permasalahan pribadi. Dengan hal seperti itu, maka kita dari pihak sekolah juga mengerti. Di saat orang tua juga harus mengerjakan pekerjaan kantor, orang tua juga harus mendampingi anak untuk belajar, membimbing anak untuk belajar, terutama anak-anak yang kelas 1, 2, 3 ya, Bu Ari. Karena kalau anak kelas 1, 2, 3 ini, kalau nggak ada bantuan dari orang tua, itu mereka ya bisa dikatakan akan kelimpungan. Kalau anak kelas 4, 5, 6, untuk home learning mereka cukup bisa mandiri, karena mereka sudah terbiasa dengan pembelajaran di Google Classroom, penggunaan komputer, dan lain-lain sudah cukup oke. Tapi khusus anak kelas 1, 2, dan 3, nah itu tantangan yang luar biasa bagi orang tua dan bagi sekolah, Ibu. Oke, artinya ini sekarang ini benar-benar orang tua tetap dituntut untuk hadir. Nah, yang bisa kita bayangkan ini kalau orang tuanya kerja, kayak sekarang ini kan, ini orang tua kan sudah mulai beberapa orang mulai kerja, sudah mulai WFO, bukan lagi WFH. Nah, Mr. Terry ini saya mau undang orang tua yang bisa mewakili kondisi bagaimana punya anak SD 2 orang, ya, beliau ini punya anak yang sekolah di SD Santa Laurencia, kelas 1 dan kelas 4. Jadi bisa dibayangin, bapak ibunya tetap harus WFO nanti, anaknya tetap harus sekolah juga kan berarti. Saya akan undang Ibu Monica Senjaya. Selamat malam Ibu Monica. Malam Bu Ari, malam Mr. Terry. Selamat malam Bu Monica. Makasih Bu Monica bisa hadir di sini. Kenapa? Surprise Bu Ari. Surprise ya. Enggak kan Mr. Terry. Karena kan kita ini di sini kan lebih baik kita ngobrol bersama orang tua juga. Setidaknya memang yang hadir baru bisa Ibu Monica. Tapi setidaknya beliau ini kan akan mewakili suara hati orang tua pada saat membantu anaknya home learning. Benar ya, Bu? Betul, Bu. Nah, boleh diceritakan dulu, Bu. Kemarin ini ya, selama masa pelajaran home learning dilakukan, yang sudah berjalan, itu bagaimana Ibu melakukannya gitu loh. Boleh kasih gambaran gitu, Bu? Kerepotan apa yang terjadi? Atau mungkin Ibu melakukannya dengan mudah? Oke. Jadi, waktu pas mulai pandemi ini kan sebenarnya seperti yang kita ketahui di Laurencia itu pas mulai pandemi anak-anak masih libur sebenarnya waktu itu, libur mid semester, dan jadi nggak langsung pandemi kita harus stay at home, anak-anak langsung belajar di rumah itu belum, jadi ada sempat kosong 1 minggu waktu itu. Dan kebetulan di kantor tempat saya bekerja pun perusahaan memang menetapkan di minggu itu kita semuanya WFH.
Jadi pada saat anak-anak mulai home learning, memang saya sudah work from home waktu itu. Pas pertama mulai sih ya bingung sih terus terang, karena ya selama ini kan memang kita cuma ngajarin misalnya yang review yang sudah diberikan oleh miss-nya. Tapi pada saat ini kita harus ngajarin langsung, ya perlu adaptasi lah, kira-kira mungkin sekitar 1-2 minggu. Tapi sesudah itu ya kita bisa cukup jalani kondisi yang ada ini, karena kan ini juga situasi yang semua juga sebenarnya tidak merasa Tidak nyaman diharapkan dengan kondisi ini, tapi ya kita harus survive gimana pun caranya. Sehingga kalau anak saya kan satu memang masih kelas 1 SD, satunya sudah kelas 4. Jadi yang kelas 4 memang sudah bisa lebih mandiri dalam belajar. Yang jadi PR sebenarnya memang untuk anak saya yang kelas 1. Karena kalau anak kelas 1 itu kadang-kadang miss-nya jelasin di komputer, nanti anaknya jalan-jalan ke sana sini, kalau enggak anaknya bengong-bengong. Nah, itu kita harus ngeliatin nih, ini anak ngerti nggak sih? Ini anak dengerin miss-nya nggak sih? Gitu. Kalau misalnya nggak ngerti kan nanti kita juga jadinya kita ikutan mau nggak mau harus ikut belajar sih sebenarnya. Anak saya belajar apa, jadi saya harus tahu, oh tugasnya begini, nanti pada saat dia harus ngerjain, harus dibimbing juga. Itu effort yang memang harus dilakukan. Ada beberapa mata pelajaran yang memang lebih struggle sih sebenarnya, seperti contohnya kayak English. Nah, untuk English ini kan lebih ke comprehension, dan anak-anak itu di mana anak saya kan bahasa pengantar sehari-harinya memang bahasa Indonesia. Jadi kalau Inggris itu kadang-kadang memang dia nggak terlalu minat mungkin. Jadi pada saat gurunya nerangin ya dia gini bengong-bengong. Tapi saya liatin teman-temannya juga ya kebanyakan begitu. Jadi ya PR kita nantinya pada saat itu proyek harus dikerjain, ya kita harus membimbing lagi dari awal ini tuh harus ngapain sampai benar-benar proyeknya dilakukan dengan benar gitu. Dan sejalan dengan pada saat anak-anak home learning, saya juga udah WFH, jadi biasanya ya dari pagi sampai siang sebisa mungkin saya nggak set up meeting. Karena kalau misalnya meeting, saya nggak bisa dampingin anak untuk belajar, tapi saya juga nggak bisa bilang ke kantor, saya nggak bisa meeting karena harus dampingin anak. Jadi lebih ke gimana kita ngatur-ngatur waktu sendiri supaya hal-hal yang meeting dan lain-lain saya lakukan sesudah makan siang. Jadi dari pagi itu sampai siang saya nyambi sambil kerja, sambil ngeliatin anak-anak ngelakuin kerjaan-kerjaannya. Seperti itu. Itu sih pengalamannya selama anak-anak home learning selama ini. Artinya ini benar-benar ibu sebagai orang tua merangkap guru juga ya di rumah ya. Iya, dan merangkap murid ya berarti ya, belajar juga. Terus terang ya, itu yang pada saat saya dapat informasi kita harus balik kantor, yang pertama kepikiran ini anak-anak nanti di rumah belajarnya gimana gitu. Karena ya kayak Laurencia kan memang bahasa pengantar kebanyakan juga dalam bahasa Inggris. Walaupun ada misalnya suster ataupun mbak, nggak bisa diandalkan untuk bisa mensupport anak-anak kalau materinya dalam bahasa Inggris. Itu ya udah pastilah. Jadi walaupun mereka bisa nemenin, ngasih tahu suruh fokus dan lain-lain, tapi mereka nggak ngerti gimana bisa bantu untuk pembuatan tugasnya. Karena selama ini ya memang walaupun saya kerja, tapi memang saya berusaha untuk menuhin target sesuai dengan deadline yang dikasih ke anak-anak. Jadi misalnya hari itu memang udah harus submit, ya saya usahakan anak-anak saya tetap harus bisa submit di waktu yang udah ditentukan tersebut, gitu. Cuman pernah pengalaman sekali, saya memang harus meeting dari jam 10 sampai jam 12. Waktu itu ya bener aja langsung ada tugas yang ketinggalan pada saat harus disubmit jam 1. Saya selesai meeting tuh 12:30 kayaknya deh. Terus makan siang dan lain-lain, jam 2 kayaknya gurunya komen di classroom itu, punya anak saya tugasnya mana, karena ternyata itu dikerjain jam 10, jam 1 udah harus submit gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi ya nggak semua tugas memang baru boleh disubmit besokannya. Ternyata ada juga yang hari itu juga langsung disubmit gitu, selesai kelas langsung disubmit. Dan pada saat saya tinggal meeting sebentar itu di rumah juga sih, cuman kan nggak bisa sambil ngeliatin anak-anak. Itu yang miss waktu itu pengalamannya gitu.
Jadi ini Mr. Terry, Iya. artinya nih nanti pada waktu orang tua sudah mulai kerja ke kantor, ada ekstra waktu lagi di malam hari, gitu ya? Iya, betul. Jadi memang durasinya kita akan perpanjang lagi sih. Ya. Jadi terima kasih banget, dan juga Bu Monica, terima kasih banget atas feedback-nya ini. Dan untuk menyikapi hal seperti itu, kita memberikan beberapa alternatif sih. Kita sudah melakukan, nantinya ada beberapa hal yang akan kita berikan kepada orang tua. Ya, ada beberapa planning yang kita berikan kepada orang tua. Pertama, yaitu kepada orang tua yang memang bekerja, ya, kita berikan kemudahan bagi mereka untuk submission hasil kerja anak itu kita perluas lagi, perlama lagi untuk pemberian pengumpulan tugasnya. Jadi bila anak lain misalnya 1 hari atau 2 hari, untuk anak-anak yang memang membutuhkan bantuan lebih dari orang tuanya ini, karena faktor orang tuanya sudah bekerja, itu bisa dilakukan 1 minggu seperti itu. Itu yang pertama, ya, which is yang sudah kita lakukan juga di home learning yang kedua dan ketiga ini sekarang ini. Jadi pemberian tugas kita berikan durasinya kita perpanjang sehingga memberikan kemudahan bagi orang tua menyesuaikan dengan jam kerjaan mereka, seperti itu, jam lowongnya mereka. Cuma memang suatu perhatian juga bagi kita, loh, berarti nanti dari pagi sampai siang apa yang akan dilakukan si anak itu sementara orang tua bekerja. Nah, kita memiliki satu rencana untuk planning kedua itu adanya learning hub. Ya, learning hub ini lebih kepada nantinya di kelas itu kita harapkan kita juga mengikuti panduan dari pemerintah adanya mengenai social distancing, ya, bagaimana kita nggak boleh berkumpul terlalu banyak semacam itu. Tapi yang dimaksud dengan learning hub ini kita perhatikan mungkin antara ada Ibu Monica misalnya memiliki teman baik, ya, yang anaknya juga seumuran, yang rumahnya berdekatan, ya, rumahnya berdekatan itu, tapi nih teman Bu Monica ini tidak bekerja, jadi bisa membantu mendampingi anak. Nah, anak dari Bu Monica ini bisa belajar bersama dengan anak ibu ini dalam konteks waktu pagi sampai siang hari, ya. Jadi cukup berdua atau bertiga saja. Dan dengan model learning hub ini akan membantu bagi orang tua yang memang bekerja, tapi juga akhirnya mempererat untuk sosialisasi antara anaknya juga. Jadi nggak melulu mereka belajar sendirian, seperti itu. Tapi learning hub ini tentunya juga nggak bisa terlalu banyak, karena faktor social distancing juga nggak terlalu aman kalau misalnya sampai 3 orang, 4 orang, 5 orang, seperti itu. Jadi paling nggak 2 orang, maksimum adalah 3 orang, maksimum. Ya, dengan ada learning hub ini memang butuh ada suatu kepercayaan juga sih dari antara orang tua dengan orang tua yang lain. Karena saya yakin tidak semua orang tua juga akan merasa berkenan dengan model seperti ini gitu loh. Karena merasa orang tua, ada cukup banyak orang tua yang cukup parno ya dalam konteks, wah takut banget, khawatir sekali. Jadi benar-benar rumahnya steril, tidak mau menerima orang sama sekali. Nah itu tentunya learning hub tidak akan berjalan dengan baik dengan tipikal orang tua seperti itu. Nah, untuk tipikal orang tua yang memang sama sekali tidak suka dengan ada sosialisasi antara temannya atau model yang tadi saya sebut dengan learning hub itu, bisa memakai alternatif ketiga. Alternatif ketiga itu nanti dari pembelajaran melalui Google Meet itu ada feature yang bisa merekam, ya. Tapi nanti akan sepengetahuan dari gurunya bahwa ada proses rekaman yang sedang dilakukan. Dengan proses rekaman itu anak bisa orang tua bisa merekam apa yang diajarkan oleh gurunya di Google Meet, kemudian nanti bisa diajarkan lagi kepada anak sambil ditonton bersama video dari Google Meet tersebut. Nah, itu juga akhirnya mempermudah bagi orang tua untuk melakukan suatu review apa atas yang telah dipelajari oleh anak, apakah dia benar-benar serius mendengarkan suatu orang tuanya bekerja, ya, karena bagaimanapun sekali lagi kita mengerti banget kendala dari orang tua yang bekerja, ya, kita memberikan kemudahan seperti itu. Ya, jadi ada kurang lebih 3-4 kemudahan yang kita berikan. Nah, nanti learning hub ini memang akan banyak pengaruh dari posisi atau lokasi rumah antara orang tua sih. Nah, kita akan lakukan suatu penyesuaian juga untuk hal tersebut. Itu Bu Ari. Oke, gimana Bu Monica?
sudah mulai dapat gambaran. Jadi apa yang disampaikan sama Mr. Terry tadi? Mr. Terry, ada sesi rekaman nih, di mana kita memang misalnya pulang kantor kita bisa lihatlah apa yang udah dipelajari sehingga kita bisa bantu lagi anak untuk bimbing apa yang masih kurang. Cuman kan kalau ngomong rekaman itu kita cuma lihat oh begini, tapi kalau kitanya sendiri nggak ngerti agak kesulitan juga kalau kita nggak bisa diskusi sama guru yang bersangkutan. Apakah possible misalnya ada jam rentang waktu tertentu lah di mana kita dikasih juga kesempatan kalau guru itu akan merespon kalau misalnya kita memang ada pertanyaan sehubungan dengan tugas-tugas yang diberikan di hari itu gitu. Oke. Responnya itu dalam bentuk misalnya chatting WA atau apa gitu. Jadi kita misalnya ada yang belum, karena kan sebenarnya saya juga pribadi pulang kantor misalnya udah sore tuh nggak enak kalau misalnya harus ngerepotin guru-guru yang udah seharian mungkin udah full ya aktivitasnya. Cuman kalau kondisinya memang kita harus balik ke kantor, pada saat kita pulang kan kita ya review dan lain-lain butuh waktu. Nah kalau misalnya ada yang ternyata kita nggak ngerti, apakah possible guru itu bisa merespon agak malam, ya mungkin sekitar jam 7, jam 8 gitu. Jadi maksudnya ini perlu ada sarana guru itu punya menyediakan waktu ekstra di malam hari gitu loh ceritanya. Terutama untuk orang-orang tua yang WFO ini, Mr. Terry. Itu kan Bu Monica ya? Betul. Betul. Basically kalau untuk guru-guru bisa dikatakan dengan adanya home learning ini, pekerjaan mereka bisa dikatakan double bahkan triple sih. Ya, bila dulu persiapannya hanya untuk pembelajaran secara offline, dengan pembelajaran online, uploading, kemudian mereka harus ngecek dari komputer langsung. Itu banyak beberapa guru juga sudah mulai mengalami kendala dengan mata sih. Ya, karena mereka harus cek sampai tengah malam. Guru-guru sekarang bisa dikatakan dengan adanya home learning ini memang pekerjaannya bisa dikatakan ya luar biasa. Mereka persiapan lain-lainnya tuh bisa dikatakan mereka rata-rata kita tidur kurang lebih jam 11, jam 12 malam. Ya, karena persiapan koreksi, kemudian siapin materi dan lain-lain. Jadi saya rasa sih guru-guru tidak akan ada masalah untuk memberikan respon lebih melalui WA dan lain-lain. Ya nanti itu kan menjadi suatu PR juga. Saya akan ingatkan guru-guru akan hal ini. Ya dan saya rasa mereka juga tidak akan memiliki kendala sih dalam memberikan menerima feedback akan hal ini sih. Oke. Ya. Dan yang saya ini sih kasusnya terjadi pada kelas anak saya. Jadi memang saat ini ada yang orang tuanya mungkin udah kerja ya, Mr. Terry. Dan anak itu mungkin di rumah ya dibiarin aja sama laptopnya sementara orang tuanya bekerja. Terus terang pada saat saya lihat ini anak kenapa nih kok komen terus di stream kayak nggak ngerti sama sekali gitu. Emangnya nggak ada yang membimbing gitu. Dan pada saat stream itu dia komen mungkin gurunya juga lagi sibuk yang lain. Sehingga ya saya sendiri mikirnya aduh berarti kalau saya kerja anak saya juga bakal begitu gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh solusinya gimana ya Mr. Terry? Kayak misalnya ini anak jadinya bingung, misalnya gurunya udah kasih tahu nih nanti jawabnya begini, tapi mungkin ya namanya anak kelas 1 ya, dia juga belum terlalu paham baca instruksi secara menyeluruh. Sehingga dia nanya aja di stream, Miss ini nanti submitnya di mana? Ini saya harus tulis di mana gitu. Kalau kayak gitu solusinya seperti apa ya, Mister? Oke. Untuk yang hal seperti itu, kita dulu kan kalau untuk pembelajaran offline kita ada namanya remedial class. Nah, nanti untuk online ini juga nanti kita akan launching nanti itu adalah remedial online. Ya. Jadi untuk anak-anak yang memang memiliki kendala seperti itu, kita akan memberikan remediasi pelajaran remediasi secara online. Nah, cuman memang kita butuh support dari orang tua nih. Ya, jadi untuk remediasi online ini kita rencana juga akan memakai handphone sih, ya. Jadi mau nggak mau memang orang tua mungkin titipkan handphone kepada mbaknya atau misalnya guardian siapa yang ada di rumah untuk bisa sebagai alat komunikasi antara guru dengan si anak. Karena remediasi online ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya bantuan handphone atau laptop sih. Jadi bisa dikatakan remediasi online ini pembelajaran kelas juga, ya kayak Hangout Meet, ya. Bisa juga melalui WA video, tapi memang akan dalam ruang lingkup yang lebih kecil, sehingga guru bisa lebih fokus kepada beberapa anak ini. Jadi remediasi online nggak akan bentuknya kelas lagi, tapi lebih kepada satu grup-grup kecil aja. Seperti itu, Ibu.
Diharapkan dengan ini bisa membantu anak-anak yang mengalami kesulitan kalau pembelajarannya dalam klasikal kelas yang terlalu besar. Seperti itu. Oke. Berarti itu dilakukannya setelah after school hour gitu ya? Betul. Jadi sesudah makan siang. Sudah makan siang, guru-guru akan memberikan ya remedial after class itu lah, seperti yang biasanya dilakukan di sekolah. Kan kalau di sekolah kita ada kelas remedial, nah nanti di semester yang nanti ini awal tahun ajaran kita nanti ada remedial online istilahnya. Oke. Gitu. Ya. Oke, thank you Pak Heri. Cukup jelas ya Ibu Monica. Ya, cukup jelas Bu. Dan setidaknya kehadiran Ibu ini kan mewakili orang tua. Jadi dengan adanya tanya jawab hari ini, mudah-mudahan nih orang tua jadi paling tidak ada gambaran dan sekolah juga ternyata sudah punya solusinya. Sekali lagi saya ucapin terima kasih Bu Monica Senjaya atas kesediaannya hadir di bincang-bincang malam hari ini. Oke, thank you. Salam buat anak-anak ya. Ya, terima kasih Bu Ari.